Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih Allah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran online materi pelajaran Akidah Akhlak ya, kelas 12. Bab 1, nilai-nilai mulia Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Afu. Secara bahasa Al-Afu berasal dari kata Al-Afwu. Al-Afwu dengan Al-Afu ya, beda ya. Kalau al-afu itu memaafkan atau maaf, pemaafan ya, atau maaf. Kalau al-afu itu yang memaafkan. Kalau Allah al-afu berarti Allah yang maha memaafkan. Dalam surah Al-Hajj ayat 60 Allah berfirman, innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan ayat tersebut, Allah Ta'ala Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka. Maka Allah menghapuskan dosa dan bekas-bekasnya dari diri mereka. Inilah sifat Allah Ta'ala yang tetap dan terus ada pada zatnya yang maha mulia. Dan inilah perlakuannya kepada hamba-hambanya di setiap waktu, yaitu dengan memaafkan dan dengan pemaafan dan pengampunan. Jadi menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ayat tadi, penggalan ayat innallaha la'afuwun ghafur, itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksa. Ya, kalau Allah itu tidak memiliki sifat al-afu, ya, maka orang yang begitu orang berbuat dosa langsung disiksa. Tapi karena Allah Maha Pemaaf, maka orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat dosa tidak langsung disiksa, tapi siksanya ditunda. Pada beberapa ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menggandengkan nama ini dengan namanya yang lain, yaitu Al-Ghafur. Seperti ayat tadi, afuwun ghafur. Kemudian ayat berikutnya An-Nisa ayat 99, wa kana Allahu afuwan ghafura. Afuwan ghafura. Ya, sifat al-afu digandengkan dengan sifat dengan asma Allah yang lain, ghafur. Ini dua-duanya afuun maupun ghafur adalah asma Allah, masuk asma husna, dan nama-nama Allah yang indah, yang bagus. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kedua nama Allah yang Maha Indah ini memang memiliki makna yang hampir sama. Pemaaf, pengampun itu hampir sama. Meskipun nama Allah Al-Afu memiliki makna yang lebih mendalam. Ya, hampir sama tapi Al-Afu lebih mendalam. Jadi Al-Afu itu mengampuni. Karena pengampunan ya, kalau pengampunan berarti Al-Ghafur, Ghafur Maha Pengampun, mengisyaratkan arti al-sitru, menutup. Sedangkan pemaafan mengisyaratkan arti al-mahwu, menghapuskan. Nah, ini perbedaannya, sama-sama mengampuni. Memaafkan dan mengampuni itu sama. Tetapi ada perbedaan bahwa al-afu lebih dalam.
Karena al-afu, pemaaf itu berarti menghapus. Seperti kalau misalnya kamu nulis pakai pensil, ya, kan bisa dihapus. Kalau sudah dihapus kan tulisan sudah nggak ada. Itu al-afu seperti itu. Tapi kalau al-ghafur atau ghafurun itu maknanya menutupi. Ya, jadi kalau contohnya kalau kamu nulis pakai pulpen kan nggak bisa dihapus, bisanya ditutup pakai tip X. Tulisannya masih ada tetapi tertutup. Nah, jadi al-afu lebih dalam memaafkannya, benar-benar dimaafkan, tidak ada tersisa sama sekali. Tapi kalau ghafur mengampuni, itu masih ada sisanya cuma tertutup. Sifat memaafkan dan mengampuni ini adalah termasuk sifat-sifat yang tetap dan terus-menerus ada pada zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Dan senantiasa pengaruh baik sifat-sifat ini meliputi semua makhluknya di siang dan malam hari. Karena sifat memaafkan dan mengampuni yang memilikinya meliputi semua makhluk, dosa dan perbuatan maksiat. Padahal mestinya perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan manusia menjadikan mereka ditimpa berbagai macam siksaan. Akan tetapi pemaafan dan pengampunannya menghalangi turunnya siksaan. Nah, jadi mestinya orang berbuat dosa, berbuat maksiat itu langsung disiksa oleh Allah. Tapi karena maha pemaafan Allah yang maha pemaaf, Allah maha pengampun, afuwun ghafur, sehingga siksanya tidak langsung diturunkan. Pembagian sifat al-afu dari Allah Ta'ala ini ada dua macam. Pertama, pemaafannya yang bersifat umum bagi semua orang yang berbuat maksiat, dari kalangan orang-orang kafir maupun yang selain mereka. Allah tetap memaafkan dengan menangguhkan siksaannya, memberi rezeki dan menganugerahkan berbagai macam nikmat. Yang kedua, pemaafan dan pengampunannya yang bersifat khusus bagi orang-orang yang bertaubat, yang berdoa dan menghambakan diri padanya. Jadi al-afu, al-ghafur itu ya, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Ini pemaafan dan pengampunannya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sifat pemaaf Allah ini mau mencakup seluruh makhluknya. Ya, kalau manusia kan ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang beriman, ada yang musyrik. Nah, ini sifat pemaafnya Allah ini mencakup seluruhannya, sehingga Allah menangguhkan siapapun yang berbuat maksiat. Bahkan orang-orang kafir ya, orang kafir yang paling apa ya, paling besar kekafirannya itu orang ateis, karena mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Tetapi meski demikian, ya, bahkan mereka mau nantang mana kalau ada Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, suruh dia mau menurunkan siksa. Allah tidak mau menyiksa. Ya, karena Allah kalau menurunkan siksa, menurunkan bencana, itu pasti yang kafir maupun yang mukmin akan kena dampaknya. Kemudian yang kedua, sifat pemaaf dan pengampunan Allah khusus untuk orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar murni, benar-benar tulus, ingin meninggalkan segala bentuk maksiat. Dan yang kedua ini benar-benar dimaafkan, benar-benar dosanya dia ditutup atau dihapus, sehingga nanti di akhirat tidak disiksa. Kemudian meneladani Allah dengan sifat al-afu. Sebagai manusia, kita dapat mencontoh, bisa mencontoh Allah dengan sifat al-afunya. Bagaimana caranya? Caranya pertama, memaafkan kesalahan orang lain
perbuatan memaafkan orang lain adalah suatu kebaikan dan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu kepada siapa saja. Allah memerintahkan kita untuk memaafkan orang lain. Ya, seperti dua ayat tadi, innallaha la'afuwun ghafur wa kana Allahu afuwan ghafur. Sebagai orang mukmin kita harus bisa mencontoh sifat pemaaf dan pengampunnya Allah SWT, sehingga kita harus mudah memaafkan, bisa memaafkan orang-orang lain, teman kita, mungkin saudara kita, tetangga kita yang berbuat salah pada kita, jangan dendam, ya, maafkan saja. Karena kalau kita memaafkan, pasti Allah akan menyayangi kita. Yang kedua, menghilangkan perasaan dendam. Yang pertama tadi, memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, sebagai bentuk bukti kita mencontoh Allah dalam sifat al-afu, kita harus menghilangkan perasaan dendam pada siapa saja. Ya, orang yang berbuat salah pada kita, jangan sampai kita dendam. Orang yang memiliki sifat dendam akan merasa tersiksa hidupnya. Dengan sifatnya itu dia akan menuju kehancuran dan kehinaan, sehingga ia akan jauh dari kebahagiaan. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berjanji untuk tidak memaafkan Mistah ini, orang yang menyebarkan fitnah pada Aisyah putrinya telah berbuat zina, maka Allah menurunkan perintah kepada orang-orang mukmin untuk memberi maaf dan berlapang dada. Ini ada kisah yang sangat menyedihkan. Saya kalau baca kisah ini secara utuh itu terenyuh, bisa menangis. Bukan? Kisah tujuan keji orang-orang munafik yang menuduh Ibu Aisyah berselingkuh. Dan kisah ini secara singkat termaktub dalam surah An-Nur, yang disebut dengan al-ifku, berita bohong. Ini terjadi ketika pada satu peperangan Ibu Aisyah radhiyallahu anha ikut serta bersama Rasulullah SAW. Singkat ceritanya, setelah perang selesai mereka pulang karena selesai perang kan punya capeknya luar biasa. Nah, di tengah perjalanan malam hari mereka istirahat di satu tempat. Ketika para sahabat beristirahat, Ibunda Aisyah perutnya mules. Maka beliau mencari tempat yang aman, yang jauh dari mereka untuk buang hajat. Setelah buang hajat, beliau kembali ke tempat mereka beristirahat. Nah, kemudian tak sengaja beliau memegang dadanya. Ternyata kalungnya nggak ada, kalungnya jatuh. Beliau kembali lagi ke tempat buang hajat tadi untuk mencari kalung. Karena malam hari ya udah lama sih. Nah, setelah kalung ditemukan, beliau kembali ke tempat mereka istirahat. Ternyata mereka sudah jalan, sudah berangkat. Dan kebiasaan Rasulullah SAW dalam perjalanan jauh seperti itu biasanya ada satu atau beberapa orang yang ditugaskan untuk jalan di belakang. Barangkali ada sesuatu, ada yang jatuh, atau mungkin ada yang tidak yang istirahat terlebih dahulu, bisa dibantu oleh orang yang ada di belakang tadi. Dan saat itu yang dituju oleh Rasulullah untuk jalan di belakang adalah Sofwan bin Mu'attal. Setelah Sofwan sampai ke tempat mereka istirahat tadi, di situ dia melihat sosok yang sedang tidur di pinggir jalan di kegelapan malam. Dan dari ciri-cirinya dia tahu kalau itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia tidak berani menyentuh, tidak berani membangunkan. Ditunggu sampai Ibunda Aisyah terbangun. Setelah terbangun, Sofwan menurunkan
untanya, Ibu Aisyah dipersilakan untuk naik ke atas punggung unta. Sementara Sofwan bin Mu'attal menuntun untanya. Nah, karena perjalanan masih jauh, kemudian pagi harinya, ya pagi sampai siang hari, orang-orang kan melihat, termasuk ada orang munafik yang melihat itu, ini jadi kesempatan mereka untuk membuat hot issue, berita hangat, yaitu berita bohong tentang perselingkuhan Ibu Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal. Akhirnya berita ini, karena berita yang seperti itu biasanya cepat ya, banyak yang suka dan cepat menyebar. Makanya ramai ya, geger ada berita Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Berita ini akhirnya sampai pada Rasulullah SAW. Rasul pun agak terpengaruh ya, karena belum ada wahyu dari Allah yang menyatakan bahwa itu berita bohong. Rasulullah nunggu sampai beberapa hari. Ini juga lama juga ya. Biasanya Rasulullah kalau sama Siti Aisyah kan harmonis, mesra. Itu setelah ada berita bohong itu Rasulullah berbeda. Kalau menemui Siti Aisyah hanya masuk ke dalam kamar, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Aisyah. Itu tok, setelah itu pergi lagi. Sehingga Ibu Aisyah kan bertanya-tanya, ada apa ini? Nah, kemudian beliau bertanya pada pembantunya namanya Barrah, ada apa Barrah kok Rasulullah berbeda? Ya, akhirnya Barrah menceritakan kejadian yang terjadi. Setelah itu Ibu Aisyah nangis setiap saat, siang malam nangis, nggak pernah tidur, nggak doyan makan ya, karena berita yang luar biasa ya, berita bohong yang luar biasa ini sangat terpukul. Nah, di antara sahabat yang ikut menyebarkan berita bohong itu adalah Mistah ini seorang miskin ya, pemuda miskin, keponakannya Abu Bakar Siddiq, yang kebutuhan sehari-harinya dipenuhi oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, karena Mistah ikut kebutuhan, akhirnya Abu Bakar Siddiq bersumpah ya, karena Mistah telah mempermalukan keluarga beliau, kondisi Aisyah kan putrinya Abu Bakar, sehingga Abu Bakar bersumpah tidak akan memberi bantuan lagi pada Mistah. Nah, akhirnya Allah menegur dengan menurunkan ayat 22 dari surah An-Nur juz 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum Allahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, setelah ayat ini turun disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, kemudian Abu Bakar Siddiq membatalkan sumpahnya dan beliau tetap masih memberi bantuan kepada Mistah walaupun Mistah telah menyakiti hati Abu Bakar. Yang ketiga, keteladanan yang bisa kita teladani dari sifat al-afu ini, yaitu mengingat kebaikan dan melupakan keburukan orang lain. Memberi maaf terhadap kesalahan orang lain bukanlah perbuatan yang ringan, memang berat ya. Memberi maaf itu berat, apalagi kalau sudah goduk semua wangkel ya. Bahkan kalau orang Jawa ya, tiup godong ora bakal tak suwek, tiup banyu ora bakal tak cawuk. Nah, itu kalau sudah sakit hati seperti itu. Tapi kita sebagai orang mukmin tidak boleh seperti itu ya, tidak
kita harus bisa memaafkan. Betapapun besarnya kesalahan orang lain, seperti apapun sakitnya hati, kita harus berusaha untuk bisa memaafkan. Nah, ini jadikanlah prinsip untuk kita semuanya, mengingat kebaikan dan melupakan orang lain. Ya. Lupakanlah kebaikanmu kepada orang lain dan ingatlah kesalahanmu kepada orang lain. Jadi kalau kita pernah berbuat baik kepada orang lain, jangan diingat-ingat, lupakan saja. Tapi kalau kita sudah pernah berbuat buruk, pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, kita harus ingat, jangan sampai kita berbuat kesalahan yang kedua kali. Sebaliknya, kalau orang lain ya lupakan kesalahannya orang kepada kita dan ingatlah kebaikannya. Kalau orang lain pernah berbuat baik, kita ingat terus, dia pernah berbuat baik kepada aku. Tapi kalau dia berbuat salah, ya, kita lupakan kesalahannya. Adalah prinsip yang sangat luar biasa, yang sangat bagus. Sehingga dengan cara prinsip seperti itu, kita bisa menjadi orang yang pemaaf. Orang yang pemaaf akan disayang oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk menjadi pemaaf, untuk meneladani sifat Allah Al-Afu. Amin Allahumma amin. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.